Shalom. Majelis GKPO Lanut Adi Sumarmo mengucapkan selamat datang, selamat pagi, dan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga kepada segenap warga jemaat dan jemaat tamu di GKPO Lanut Adi Sumarmo. Kiranya semangat persekutuan dan berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Apabila jemaat membutuhkan pelayanan rohani, dapat menghubungi majelis setelah ibadah selesai. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Beresman Silitonga STH MDiv. Sebelum memasuki ibadah, jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, dimohon jemaat untuk kita bangkit berdiri. Jemaat terkasih, pada hari ini kita berhimpun bersama dalam nama Allah yang Maha Kuasa untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke tahtanya di surga. Dia yang bangkit telah ditetapkannya oleh Bapanya sebagai penguasa atas segala sesuatu. Marilah kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga dan saat ini hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sebagai Allah yang Esa, kini dan selamanya. Marilah kita pujikan pujian pembuka, kita masuk rumahnya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan.
Jemaat terkasih, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan peluang memperingati dan merayakan peristiwa besar bagi iman kita, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada waktu murid-murid melihat ke langit dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus tertutup awan, dan malaikat berkata, Tuhan Yesus yang kau lihat naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka mari kita siap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jemaat terkasih, sebagai nas pembimbing pagi hari ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab surat Yudas 1 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kita angkat pujian syukur jemaat, Kidung Jemaat 222B, bait 1, 2, dan 4, agungkan kuasa namanya. Karena Tuhan begitu baik bagi Tuhan kita, Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari yang telah lewat. Namun kita menyadari jemaat Tuhan ada dosa dan kesalahan yang kita buat. Maka pada pagi hari ini kita akan membacakan hukum kasih di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 untuk mengantarkan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, mari kita mengoreksi hati kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita di hadapan Tuhan Allah melalui pujian penyesalan sejauh timur dari barat.
kasih setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah dengan yakin dan iman bahwa Allah telah menebus dosa-dosa kita melalui darah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendengar berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Berita anugerah dalam sepekan ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Berita anugerah dalam sepekan ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Petunjuk hidup baru untuk kita melangkah sepekan ini, jemaat Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 sebagai petunjuk hidup baru. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sambut berita anugerah serta petunjuk baru jemaat Tuhan dengan kita mengangkat pujian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 202 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, maut sudah menyerah. Doa syukur dan doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bisa kembali bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus dalam rangkaian ibadah, merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membuktikan diri kepada kami akan kasih Tuhan Yesus yang besar, rela mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari bersama dengan para murid dan juga orang-orang terkasih. Dan hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji melalui malaikat Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kami, orang-orang pilihannya. Mampukan kami tetap setia, mampukan kami tetap mengiring Tuhan Yesus sampai kami bertemu Tuhan Yesus di surga muka dengan muka. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari, kami bisa berada di gereja karena kesehatan, kekuatan, berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, tingkah laku kami, hati kami yang cenderung ragu-ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan. Kami terus berdoa untuk kegiatan majelis dan komisi-komisi yang ada di gereja Tuhan, GKPO Lanut Adi Sumarmo, kiranya Tuhan berkati sehingga kegiatan program yang ada
betul-betul sesuai dengan visi misi yang ada, gereja yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, gereja yang berakar bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga kegiatan di wilayah timur dan barat ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dalam kesehatannya, untuk anak Sean, Bapak Sugiatmo, Ibu Kristia Wahyu Indarjo, anak Evan Okpara Evata, Saudari Angel Pangemanan, Bapak Sumario, Tuhan juga memberkati mereka dengan sakit yang mereka alami. Kami yakin Tuhan akan jamah memberikan kesembuhan kesehatan. Begitu pula dengan Bapak Thomas, sahabat dari Ibu Ulan yang sekarang sedang sakit di rumah sakit Pantirapi. Kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik, kehendak Tuhan yang terjadi bagi kehidupan Bapak Thomas. Kami yakin pada waktu Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kuasa mujizat-Mu bagi Pak Thomas. Namun kalau kehendak Tuhan yang lain terjadi, biarlah Tuhan akan memberikan ketabahan bagi keluarga besar yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Budiono, Bapak Tri Subardiman, Ibu Suryantri Harjono. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk proses persiapan pemberkatan nikah dari saudara-saudari kami, Alfon dan juga Jessica. Esok hari dan malam nanti akan ada biston ucap syukur. Kiranya Tuhan tolong sehingga acara ibadah nanti malam dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberikan cuaca supaya tidak hujan, dan kami akan mendukung kegiatan ibadah esok hari untuk mempersiapkan diri mengadakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Alphonse dan juga Jessica. Terima kasih untuk keluarga besar yang sudah hadir dari NTT, boleh sampai dengan selamat di Solo ini untuk menyaksikan peristiwa besar bagi kehidupan anak-anak terkasih mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Wilma Sinaga yang akan berangkat ke Kamboja mengikuti kegiatan SEA Games, Para Games tanggal 31 Mei ini. Dia akan berangkat bersama dengan atlet-atlet lainnya. Kiranya Tuhan tolong sehingga Ibu Wilma Sinaga dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, dan dia boleh bertanding dalam pertandingan catur, dan apapun yang terjadi dia boleh dengan sungguh-sungguh untuk dapat berprestasi dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kami menyerahkan untuk keluarga yang tinggalkan beberapa waktu lamanya di Solo ini, kiranya Tuhan juga jaga dan lindungi. Kami menyerahkan juga untuk jemaat dalam melanjut usia mereka, kiranya Tuhan berkati. Jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Jemaat yang sedang merindukan momongan, kiranya Tuhan akan memberikan tepat pada waktu Tuhan. Begitu pula dengan jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan buka jalan sehingga mereka memperoleh pekerjaan. Anak-anak kami dalam studi mereka, kiranya Tuhan memberkati. Mereka yang sudah lulus dalam ujian mereka dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, kiranya Tuhan juga akan menyiapkan dana yang dibutuhkan bagi orang tua untuk melanjutkan studi bagi anak-anak mereka. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Komandan Lanut Sumarmo, komandan yang baru saja dilantik, dan kiranya Tuhan akan berikan hamba-Mu ini hikmat, kemampuan supaya dapat memimpin Lanut Adi Sumarmo dengan hikmat yang daripada Tuhan. Begitu pula dengan Komandan Depo 50 dan jajarannya, kiranya Tuhan berkati pembangunan rumah sakit Dr. Siswanto Lanut Adi Sumarmo, kiranya Tuhan juga tolong sehingga pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Karumkit dan Wing dan semua pejabat orang percaya yang Tuhan percayakan menjabat di Lanut Adi Sumarmo, kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk siswa Skadik di lingkungan Lanut Adi Sumarmo, siswa Skadik 402, 403, 404, 204 dan juga siswa Stukpa, kiranya Tuhan berikan mereka kemampuan, kelancaran dalam pendidikan mereka. Secara khusus untuk siswa Stukba 402 yang akan berangkat ke Pacitan hari Senin mendatang, kiranya Tuhan tolong sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan di Pacitan, latihan di Pacitan, dan kembali ke Solo dalam keadaan yang selamat. Kami menyerahkan untuk siswa TK, SD, SMP Angkasa, Tuhan berkati. Siswa SMA Pradita di Gentara, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga akan menolong berkati bangsa kami dalam menyiapkan diri menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
Kiranya Tuhan akan berikan hikmat bagi kami untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan siapapun pemimpin kami di periode yang akan datang. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami sehingga pada hari ini kami akan bersama-sama merasakan hadirat Allah nyata bagi pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh hadir beribadah pagi hari ini. Kami disegarkan, dikuatkan dan pulang kami membawa sesuatu yang baru untuk kami terus melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuki persembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu kita dasari persembahan kita dari satu firman yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dalam kantong persembahan beredar, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 403. Tuhan berkat akan tercurah. Itulah janji
persembahan kita, agar persembahan yang kita berikan dapat berguna untuk pelayanan di gereja. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami berbagai rezeki melalui talenta kami masing-masing. Hari ini Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan hati terbuka, kami mempersembahkan persembahan sebagian rezeki yang Tuhan sudah curahkan kepada kami. Kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan memberikan sesuatu yang bermakna melalui persembahan ini Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan, terima kasih kalau Engkau beri kami kesempatan untuk mengucap syukur atas segala yang Kau berikan. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa buat majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau beri hikmat agar betul-betul persembahan yang ini Tuhan dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Beresman. Kiranya Tuhan memberi kuasa kepadanya Tuhan. Tuhan urapi Bapak Pendeta agar apa yang disampaikan melalui firman-Mu Tuhan dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, doa persembahan kami yang kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari vokal grup Wilayah Timur. Kami persilakan. Shalom. Kami vokal grup Wilayah Timur akan menyampaikan satu pujian yang sebenarnya untuk bagi saudara-saudaraku yang tidak paham dengan bahasa Jawa, akan lebih tepat ketika pujian kami sebenarnya merupakan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta di dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru, yaitu yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, yang demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat menerima amanat Aku, jadikan semua bangsa
murid-muridku.
vokal grup Wilayah Timur yang sudah mempersembahkan pujian yang intinya kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat terkasih, mari kita membuka firman Tuhan sebagai dasar untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Mari kita membuka firman Tuhan ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Mari kita membaca secara responsoria. Saya akan baca ayat 44, jemaat Tuhan akan baca ayat 45 sampai dengan selesai ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota
sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. 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 Siswa kekuatan. Kekuatan. Kita salaman dulu minimal 10 orang. Selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 10 orang supaya dapat hadiah. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah karena memang hari libur. Bukan karena Indonesia menang kemarin, SEA Games dapat emas, jadi hari ini libur, bukan. Tapi karena beredar, karena Indonesia menang dapat emas, maka pemerintah hari ini menetapkan hari libur. Memang tanggal merah kan? Pemerintah memang itu kalau netizen itu buat sesuatu memang bisa-bisa saja. Karena kemarin Indonesia menang emas, maka hari ini atas perintah pemerintah hari ini libur. Atau kita lihat tanggal merah memang hari ini karena memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini peristiwa besar, meskipun nanti setelah pulang dari gereja tidak ada snack, ya tidak ada makanan karena memang tidak ada panitia kita. Karena memang berbeda peringatan kenaikan Tuhan Yesus dibandingkan Natal. Padahal semuanya itu satu paket keselamatan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan sama semua. Ya, memang momennya terkadang loh kok hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal merah enggak ada panitia, enggak ada snack, ya kita ibadah seperti ibadah biasa. Memang ini kelihatannya kok dibeda-bedakan, tapi sesungguhnya itu adalah paket keselamatan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada kita orang-orang percaya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dari kelahiran sampai dia nanti datang kembali yang kedua, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu satu paket yang kita tidak boleh bilang ini yang lebih hebat, yang ini yang lebih wah, ini yang lebih canggih karena kematian kan peristiwa yang luar biasa. Kelahiran dulu lah, itu semua sama. Meskipun pada prakteknya memang Natal dan Paskah kita rayakan lebih wah ya dalam tanda kutip dibandingkan hari-hari raya Kristen lainnya. Nanti tanggal 28 kita akan memperingati Pentakosta, pun itu biasa-biasa saja itu kan. Biasa-biasa saja. Apalagi nanti hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu jemaat diminta untuk menjadi panitia besar. Meskipun kadang-kadang di hari-hari tertentu kita nggak terlibat ya. Kita mungkin dianggap sebelah mata, mungkin kita disepelekan. Namun pada peristiwa besar nanti hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu semua diminta menjadi panitia untuk bersama-sama menjadi panitia besar hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan itu? Ada yang tahu angkat tangan? Kapan kira-kira hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kalau tahu itu hebat ya. Yang mau datang aja tidak tahu ya. Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali saja tidak tahu, apalagi kita manusia yang otaknya sangat kecil ini, yang merasa hebat,
lebih hebat daripada Allah. Kita coba-coba ramal tuh ya. Oh iya, sesuai dengan ramalan, prediksi si A, si B. Tuhan Yesus datang kedua kali tanggal sekian bulan sekian. Sudah banyak kejadian tidak terbukti para peramal meramalkan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kemarin tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 ya. 12 pas ulang tahun saya itu. 12 saya harap Tuhan Yesus datang, tahu-tahu nggak datang juga. Sampai kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang mau datang kedua kalinya, dia sendiri tidak tahu kapan datangnya dia. Hanya siapa yang tahu? Hanya Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus sudah siap. Tapi kata Bapa di surga, tunggu dulu. Jemaat di Okumene belum semua bertobat. Tunggu kalau semua bertobat baru Tuhan Yesus mau datang. Dia sudah mau datang. Oh, Solo belum bertobat semua. Dia mau datang. Oh, Injil belum disebarkan ke seluruh dunia. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 24 ayat 14, Injil harus tersebar dulu ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Itu salah satu tanda Tuhan Yesus mau datang kedua kali, Injil harus tersebar dulu. Maka pada hari ini kita akan bicara satu tema, siap menjadi saksi karya cintanya. Siap menjadi saksi karya cintanya. Hari Minggu kemarin Pak Andreas nyanyi satu lagu dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Beliau nyanyinya ragu-ragu. Suaranya sama saya hampir beda-beda tipis kan. Beliau 11, saya 12 lah. Saya mau nyanyi juga hari ini. Bukan lagu panggung sandiwara, tapi lagu ciptaannya Minggu Stay itu ya. Dinyanyikan oleh anaknya Elo. Judulnya Pergi Untuk Kembali. Tapi rapnya saja. Selamat tinggal kasih sampai aku pergi, takkan lama, hanya asalkan engkau tetap menanti. Wah, ini dia. Ini gambaran Tuhan Yesus naik ke surga. Dia bilang kepada para muridnya, selamat tinggal kasih. Wah, itu kan kasih Tuhan Yesus tuh ya. Sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Padahal itu peristiwa berapa ribu tahun yang lalu ya. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Asalkan apa? Kita tetap menanti. Nah, ini suatu peristiwa, gambaran sesuai dengan lagu ciptaannya pendeta kalau nggak salah itu Bapak itu ya, di Minggu Stay itu menciptakan lagu ini, Pergi Untuk Kembali. Jadi pergi dan akan kembali lagi, tadi saya katakan untuk menjemput kita, umat pilihannya. Kita lihat slide berikutnya. Coba kita lihat slide-nya. Lanjut. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia mempunyai misi, memperkenalkan dan menedankan karya cinta kasih Tuhan melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Tadi dalam bacaan Injil Lukas pasal 24 itu bicara bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan para murid yang tadinya mereka tidak paham tentang Alkitab, tentang kitab suci, mereka tidak terbuka pikirannya. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka paham apa yang disampaikan para nabi dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Karena itulah yang mereka pegang pada waktu itu. Kitab nabi-nabi, kitab Taurat, dan kitab Mazmur. Kemudian barulah kita pegang sekarang ini yang namanya kitab Perjanjian Baru. Kitab Injil sampai kepada kitab Wahyu. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka dan memberikan teladan karya cinta kasih Tuhan melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Selanjutnya kita melihat saat Tuhan Yesus menjalankan misinya di tengah dunia ini, Ia memberikan kepercayaan kepada para muridnya dan tentunya kepada kita. Ini kepercayaan yang besar. Sesuai dengan pujian tadi vokal grup Wilayah Timur dalam bahasa Jawa, kulo boten mudeng, kulo sisi titik mawon bahasa Jawine. Itu dikatakan bahwa intinya kita diperintahkan juga untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ada yang tahu ujung bumi? Bumi itu bulat ya. Ujungnya nggak ada tuh. Kita kan akan
kita ke sana akan kembali lagi muter ya, sampai ke ujung dunia ya, sampai ke pelosok-pelosok tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, maka para misionaris siap untuk memberitakan Injil. Itu luar biasa. Ya saya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, tapi kita kembali, ini aku Tuhan, utuslah dia. Wah, ini aku betul, tapi utuslah dia. Kalau pergi ke desa-desa, kami waktu pelayanan, waktu mau wisuda begitu, kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, kita diminta untuk pergi, siap diutus kemana saja. Kuutus kau pergi tanpa diupah, begitu bilang, ini aku Tuhan, tapi utuslah dia ke Kalimantan. Saya cukup di kota sini aja. Wah. Karena memang berat kalau kita berkata kepada Tuhan, aku ini Tuhan, utuslah aku. Kita siap kemanapun Tuhan utus. Tapi kebanyakan sekarang para hamba-hamba Tuhan ingin tinggalnya di kota saja. Wah, di desa, di sana, ya biarlah para misionaris dari luar negeri. Tidak demikian. Tuhan Yesus memberikan kita kepercayaan supaya kita pun menjalankan misi di tengah dunia. Dan itu kepercayaan bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan untuk pendeta, bukan untuk para teolog, tapi kita semua, termasuk juga nanti para tentara ini. Siap menjadi saksi Tuhan? Luar biasa. Jangan sampai begitu kenal pacar tinggalkan Tuhan Yesus. Sudah banyak bukti sekarang. Begitu selesai dilantik, disumpah, jadi prajurit 2, jadi sersan 2, begitu kelihat yang bening-bening, tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu bahaya. Jangan sampai. Tapi saya yakin yang sekarang di sini semuanya setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Ya, semuanya akan ikut Tuhan Yesus, pilih istri nanti yang sama-sama seiman ya, yang takut akan Tuhan. Kalau boleh ya yang cantiknya kayak Bu Pendeta lah ya. Minimal kayak Bu Pendeta. Wah. Lanjut, kita akan melihat video hari ini. Coba kita lihat video tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ini Thomas Rabalah, ragu-ragu, kau akan Tuhan Yesus tahu. tunjukkan bekas luka di tangannya dan Karena lambungnya. hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat Tuhan, film ini bukan dongeng, bukan fiksi atau mitos, bahkan rekayasa. Namun ini peristiwa nyata, peristiwa non-fiksi, peristiwa besar yang terjadi, yang banyak saksi menyaksikan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang hari ini kita peringati dan rayakan. Para murid melihat bagaimana tadi film tadi menggambarkan peristiwa besar
Tuhan Yesus naik ke surga, sampai ke awan-awan sana, malaikat menyampaikan berita bahwa orang itu yang sudah terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini luar biasa. Ini peristiwa luar biasa yang bagi kita orang percaya harus menambah iman kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus sudah berada di dunia ini kurang lebih 33,5 tahun, dan dia sekarang sudah ada di surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Maka pada waktu tempat itu sudah siap, Tuhan Yesus akan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Kita lihat slide berikutnya, jemaat Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, setiap kita diingatkan kembali untuk siap menjadi saksi karya cintanya sebagai bentuk kesiapan kita melanjutkan misi Tuhan di tengah dunia yang mengharapkan semua orang percaya dan diselamatkan, bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemarin Bapak Ketua Penatua Dagung menyampaikan firman Tuhan tentang lahir baru, tentang pertobatan. Dan itulah poin penting, itulah starting point bagi kita untuk kita menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh berbuah, yaitu dari lahir baru atau pertobatan. Apa itu pertobatan? Kita sudah belajar tentang hal itu. Bertobat adalah suatu peristiwa yang kita lakukan pada waktu kita bersalah, kita berdosa, mengakui diri bersalah, dan kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Itulah bertobat, yang kita kenal dengan istilah lahir baru, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada waktu kita sudah lahir baru, kemudian kita berakar, bertumbuh berbuah, dan siap menjadi misi, menggantikan Tuhan Yesus yang sudah di surga, dan siap mewartakan misi Allah. Apa itu misi Allah? Supaya setiap orang diselamatkan. Selanjutnya kita melihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49, ini mempersiapkan dan memberikan kepercayaan pada para muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Lanjut, beberapa hal yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid yang berhubungan dengan misinya di dalam dunia. Kita melihat 3 hal. Yang pertama, misi penyelamatan manusia dari dosa. Ayat 47 tadi kita sudah baca, firman Tuhan berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus mengemban misi ini karena ia sangat memahami keberadaan hidup manusia yang selalu bergelut dan dekat dengan dosa setiap saat. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan pertobatan dan memberikan pengampunan dosa. Inilah misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Banyak orang yang bertanya, kenapa Allah repot-repot jadi manusia? Ya kan? Banyak itu sekarang timbul perdebatan di media sosial, perdebatan masalah agama. Wah, itu kalau kita perhatikan, kita tonton, kita simak, terkadang membuat hati kita panas. Ya. Panas. Wah. Jangan sampai kita panas tentang hal itu ya. Apalagi kalau pemahaman teologi kita kurang dalam, akhirnya kita kadang-kadang ragu-ragu dan kita akhirnya membuat kita akhirnya bimbang ya tentang perdebatan yang kalau kita melihat tentang teologi dari A, B, C dan sebagainya. Maka jemaat Tuhan, mari kita belajar teologi yang baik dan benar yang disampaikan hamba-hamba Tuhan baik hari Minggu dalam ibadah umum maupun hari Rabu dalam ibadah wilayah timur, disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dan kita belajar, bahkan kita mendapatkan kesempatan belajar sendiri di rumah melalui pembacaan Alkitab, mungkin di media sosial atau di internet terkadang juga ada pemahaman teologi yang keliru. Maka mari kita diskusi tentang hal itu supaya pemahaman teologi kita tidak salah dan menyimpang, karena sekarang ini banyak sekali hal-hal tentang hal itu kita gampang melihat di media sosial, baik di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Maka kita akan belajar tentang yang pertama ini, misi penyelamatan manusia dari dosa. Bahwa kenapa Allah bisa datang ke dunia ini menjadi manusia. Kalau kita bicara tentang logika, Allah itu kan maha kuasa.
Dia malah segala-galanya. Jangankan jadi manusia, jadi binatang, jadi semut pun dia mampu. Dia Allah. Dia pencipta. Bisakah dia jadi ciptaan? Bisa. Namanya Allah, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Jangankan jadi manusia, jadi apapun Allah bisa. Tapi yang dibutuhkan keselamatan adalah manusia, sehingga dia datang ke dunia ini menjadi manusia supaya kita tidak mengalami yang namanya ketakutan. Coba pada waktu kita mau menyamakan semut, kita tetap jadi manusia, kita injak kita semut. Namun kalau kita jadi semut, sama-sama semut, semut tidak akan takut. Nah, karena Allah punya misi yang jelas menyelamatkan manusia, Allah jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Itu kemarin kita bahas di katekisasi tentang hal itu. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia? Karena misinya jelas, yaitu dia ingin menyelamatkan kita dari dosa kita. Itulah misi Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga misi ini diteruskan dari generasi ke generasi sampai kepada sekarang ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka Bapak Ibu dan saya diminta untuk menjadi para misionaris juga. Bukan hanya para misionaris di luar negeri datang ke Indonesia ini, namun kita juga diminta menjadi misionaris. Baik di rumah kita, baik di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, kita siap diutus menjadi para misionaris dengan misi yang jelas, memberitakan pertobatan dan memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang yang merasa, dosa saya besar, dosa saya terlalu besar, nggak mungkin Allah mau mengampuni dosa saya. Firman Tuhan berkata jelas dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu jelas. Surat 1 Yohanes 1:9. Maka setiap dosa bagi pandangan orang Kristen, bagi teologi Kristen, semua dosa dapat diampuni asalkan diakui. Nah, kalau dosa nggak diakui, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Maka pada waktu kita berdosa, mari kita akui dan kita bertobat dan kita berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, misi Allah bagi kita adalah mempersiapkan murid untuk menjadi saksi karya cintanya. Ayat 48, jemaat Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Memang kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Baik dari Tuhan Yesus lahir sampai dia naik ke surga, kita tidak pernah melihat. Namun kita siap menjadi saksi. Seperti kalau kita di pengadilan, ada yang namanya saksi ahli itu ya. Saksi ahli dia tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, namun karena dia ahli di bidang tertentu, maka dia diminta menjadi saksi. Ada yang saksi karena memang dia tahu peristiwa itu dan dia memang terlibat dalam peristiwa itu, namanya saksi. Meskipun juga ada saksi palsu. Ya. Namun kita siap menjadi saksi selain karena saksi ahli, dan kita juga sudah merasakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita karena kita sudah bertobat, kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita sudah merasakan itu dan kita siap menjadi saksi. Ini yang kedua, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar para murid tidak hanya sekedar menjadi penonton akan karya cinta kasih Tuhan, mereka menjadi pelaku karya cinta Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita juga menjadi alat di tangannya. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, Injil Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Inilah suatu pesan Tuhan Yesus yang indah bagi kita. Dia memang naik ke surga, namun dia berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka kita kenal dengan istilah Allah Immanuel. Apa itu? Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Itu luar biasa. Para tentara yang akan berangkat ke Libanon nanti semua akan ke Libanon ya. Wah, luar biasa. Di situ juga ada Allah kita, menyertai kita. Ada di Papua Allah kita, menyertai kita pada waktu kita mendapatkan misi penugasan, operasi. Allah juga ada di Kalimantan, menyertai kita. Allah juga ada di Jawa ini, Allah ada di Sumatera. Allah kita ada di mana-mana karena dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang harus kita sampaikan. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat Tuhan. Misi memberitakan kekuatan dan penghiburan.
ayat 49, firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sangat memahami untuk menjadi saksi karya cintanya, pasti ada penolakan. Penolakan bukan karena tidak butuh, melainkan karena mereka belum menyadari damainya hidup di dalam pertobatan dan pengampunan. Banyak juga kesaksian di YouTube tentang seseorang yang tadinya sangat benci kekristenan, sangat benci nama Tuhan Yesus, namun pada waktu dia betul-betul menyelidiki firman Tuhan, akhirnya dia bertobat dan dia sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Itu banyak kalau kita lihat YouTube kesaksian orang-orang yang tadinya membenci kekristenan, akhirnya dia sungguh-sungguh bertobat dan dia betul-betul menyadari bahwa akhirnya dia butuh yang namanya kekuatan dan penghiburan dari Allah. Maka dia rela dibenci, rela dihina, rela ditinggalkan oleh keluarganya karena dia tahu dia akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, ini yang ketiga. Kita diminta untuk memberitakan kekuatan dan penghiburan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Terus yang namanya Bapa yang kekal, dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyertai langkah hidup kita dan dia akan menghibur kita yang sedih karena ditinggal pacar mungkin, karena ditinggal kekasih-kekasih hati kita, karena kita kehilangan harta benda kita dan lain sebagainya. Tuhan Yesus siap menghibur kita. Tuhan Yesus siap menghibur kita. Jangan sampai para siswa begitu kehilangan pacarnya sampai nekat bunuh diri, jangan sampai ya. Pacar itu bisa dicari, ya. Pacar itu gampang, 1000 orang kamu bisa dapat, ya. Karena kamu ini kan ganteng semua, ya. Tapi cari istri satu aja. Pacar boleh banyak katanya, nggak boleh juga. Pacar setia itu kan. Dari pacaran aja kita harus setia, sampai dia jadi istri kita, diberkati di gereja ini, akhirnya kita akan berumah tangga. Seperti besok hari senior kalian nih akan menikah di sini, ya. Kopral Alphonse itu ya, bahkan dia setia itu ya, dari Prada sampai Kopral dengan pacar yang sama tuh. Itu luar biasa. Akhirnya kehendak Tuhan, beliau akan mengikat janji suci nanti esok hari jam 5 sore ya. Alphonse rating berapa tuh saya lupa, rating 70 ya Alphonse ya? Mana Alphonse? Oh enggak ada. Ya, beliau akan nikah esok hari di sini. Nah nanti siswa bisa lihat nggak ya? Nggak bisa ya. Untuk oh ya inilah dia senior saya, dapat juga orang gereja sini. Maka carilah orang-orang gereja sini. Jemaat Tuhan, kita lihat kesimpulan berikutnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan momen bagi setiap kita untuk siap menjadi saksi karya cintanya bagi semua orang. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tadi kita lihat videonya, ini momen bagi kita supaya kita siap menjadi saksi karya cintanya bagi semua orang. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan demikian, siap menjadi saksi karena cintanya siang malam berlutut sembahyang. Mana guru sekolah minggu, tahu nggak lagu itu? Jadi saksi karena cinta Tuhan siang malam. Pertamanya bagaimana tuh? Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang.
kehendak Tuhan. Terus? Cinta Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami akan karya Tuhan yang besar. Maka kami siap menjadi saksi karya cinta Tuhan bagi kami, orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah momen yang indah ini kami memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga meskipun sangat sederhana, tidak ada snack, tidak ada panitia, tapi biarlah kami menyadari akan karya cinta Tuhan yang begitu besar, yang rela mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan siap menyebut kami orang-orang pilihannya. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami siap menjadi saksi karya cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita angkat pujian pengutusan Kidung Jemaat 284 bait 9 dan 10, Pengikut Kristus nyanyilah. Kepada Bapa-Ku pergi, sesudah Ku berkorban, dan kepadamu Ku beri Roh Kudus penghiburan, yang mengajarkan padamu segala makna sabdaku di dalam kebenaran. Karyaku dan ajaranku mestilah kau terapkan, sehingga dunia penuh semarak kerajaan. Hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia, hayatilah sabdaku. Karyaku dan ajaranku mestilah kau terapkan, sehingga dunia penuh semarak kerajaan. Hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia, hayatilah sabdaku. Jemaat Tuhan, mari kita dengan sikap sempurna bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan biarlah kita siap menjadi saksi karya cintanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai, damai Kristus besertamu. Salam. Tiada alasan lagi aku menolak panggilanmu untuk menjadi